Halo Fisika Lovers, kembali lagi bersama channel kami Fisika Pusing. Video kali ini kita akan membahas soal yang ada pada bab 5 halaman 148 tentang hukum 2 Newton. Sebelum pembahasan, jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan pembahasan soal lainnya. Oke, langsung aja ke pembahasan soal nomor 1. Sebuah kotak yang beratnya 600 Newton didorong sepanjang lantai horizontal dengan kecepatan konstan dengan gaya 250 Newton sejajar oleh lantai. Berapakah koefisien gesekan kinetik antara kotak dan lantai? Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuat gambar ilustrasi dari soal tersebut. Karena kotak tersebut didorong, maka terdapat gaya sebesar 250 Newton ke arah kanan dan gaya gesek ke arah kiri. Kemudian, beratnya 600 Newton, arahnya ke bawah, dan terdapat gaya normal tegak lurus dengan lantai. Setelah itu, kita bisa hitung gaya di sumbu Y menggunakan rumus hukum 1 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0, di mana gaya di sumbu Y ada gaya normal dikurangi gaya berat, sehingga didapatkan N sama dengan W dan N sama dengan 600 Newton. Selanjutnya, kita menggunakan rumusan sigma Fx sama dengan M dikali A, di mana pada sumbu X terdapat gaya dorong dikurangi gaya gesek sama dengan M dikali A. Sehingga 250 dikurangi mu k dikali 600 sama dengan M dikali 0. Karena percepatan tersebut 0, sama dengan di bawahnya kita tulis lagi mu k dikali 600 sama dengan 250. Sehingga mu k sama dengan 250 per 600. Maka bila didesimalkan menjadi 0,42. Kita lanjut ke soal nomor 3. Gaya yang mempercepat sebuah mobil sepanjang jalan yang datar adalah gaya gesekan yang dikerjakan jalan pada ban mobil. Pertanyaan A, jelaskan mengapa percepatan lebih besar bila roda tidak berputar. B, jika mobil harus dipercepat dari 0 menjadi 90 km per jam dalam 12 second dengan percepatan konstan, berapakah koefisien gesekan minimum yang dibutuhkan antara jalan dan ban? Untuk jawaban yang A, dikarenakan bila roda tidak berputar, maka gaya gesek sangat kecil, sehingga percepatannya lebih besar dibanding roda yang berputar, karena penyebab roda berputar itu sendiri dikarenakan adanya gaya gesek. Untuk mencari jawaban yang B, kita bisa mencari terlebih dahulu berapa percepatannya. Nah, di sini kita menemukan percepatannya yaitu 2,083 meter per second kuadrat. Kemudian kita bisa menggunakan rumusan sigma F sama dengan M dikali A, di mana gayanya terdapat gaya gesek sama dengan M dikali A. Kemudian mu k dikali M dikali G sama dengan M dikali A, sehingga didapatkan koefisien gesekan minimumnya yaitu 0,208. Selanjutnya pembahasan nomor 4. Sebuah kursi bergeser melintasi lantai yang dipoles dengan kelajuan awal 3 meter per sekon. Setelah bergeser sejauh 2 meter, kursi berhenti. Berapakah koefisien gesekan kinetik antara lantai dan kursi? Nah, untuk mencari berapakah koefisien gesekan kinetiknya, kita harus mencari terlebih dahulu berapa percepatannya, dengan menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali S. Karena kursinya berhenti, sehingga Vt kuadratnya sama dengan 0, kemudian sama dengan V0-nya 3 kuadrat, kemudian dikurangi 2 dikali A dikali 2. Sehingga didapatkan percepatannya yaitu 9 per 4 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita bisa mencari berapa koefisien gesekan kinetiknya dengan menggunakan rumus mu k dikali M dikali G sama dengan M dikali A. Karena M saling meniadakan, sehingga mu k sama dengan 9 per 4 dikali 1 per G, G-nya itu 10, jadi dikali 1 per 10 sama dengan 0,225. Soal selanjutnya nomor 6.
Sebuah balok 5 kg diatur agar diam pada dinding vertikal oleh gaya horizontal 100 Newton. Pertanyaannya, A. Berapakah gaya gesekan yang dikerjakan oleh dinding pada balok? B. Berapakah gaya horizontal minimum yang diperlukan untuk mencegah balok jatuh jika koefisien gesekan antara dinding dan balok adalah μs sama dengan 0,40? Untuk menjawab soal yang A, kita bisa menggambar terlebih dahulu balok yang berada pada dinding vertikal sebagai berikut. Untuk arah gaya gesek berlawanan dengan gaya berat, sehingga untuk pertanyaan yang A bisa kita jawab dari melihat posisi pada sumbu Y, yaitu dengan menggunakan rumus sigma Fy sama dengan 0, di mana pada sumbu Y ini terdapat gaya gesek dan gaya berat, sehingga Fg dikurangi W sama dengan 0, kemudian W-nya pindah ruas ke kanan, sehingga Fg sama dengan W, lalu Fg sama dengan M dikali G. M-nya itu 5 kg dan gravitasinya 10, sehingga gaya geseknya 50 Newton. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, berapakah gaya horizontal minimum yang diperlukan untuk mencegah balok jatuh jika koefisien gesekan antara dinding dan balok adalah μs sama dengan 0,40. Nah, untuk menjawabnya kita bisa menggunakan rumusan F minimum sama dengan N, sehingga Fg sama dengan mu dikali N, 50 sama dengan 0,4 dikali N, dan N sama dengan 125 Newton. Maksud N di sini yaitu gaya yang digambar ini adalah F, besarnya 125 Newton. Selanjutnya kita beralih ke nomor 9. Apakah dimensi dan satuan SI untuk konstanta B pada gaya hambat BV pangkat N? Pertanyaannya yang A jika N sama dengan 1 dan pertanyaan B jika N sama dengan 2. Untuk menjawab pertanyaan yang A, karena N sama dengan 1, maka gaya hambat, di mana gaya hambat itu merupakan F, sama dengan BV pangkat N, sehingga gaya hambatnya satuannya yaitu Newton sama dengan B-nya kita tulis lagi karena merupakan konstanta, kemudian V-nya satuannya yaitu meter per second, kemudian pangkatnya ini 1 karena jika N sama dengan 1 yang tadi. Nah, untuk Newtonnya kita pecah lagi menjadi kilogram dikali meter per sekon kuadrat sama dengan B dikali M per S. Lalu karena M per S-nya saling meniadakan, sehingga tinggal kilogram per sekon aja sama dengan B. Kemudian B-nya sama dengan M dikali T pangkat min 1, karena kilogram bila dijadikan dimensi menjadi M, kemudian sekon bila dijadikan dimensi menjadi T. Kemudian untuk pertanyaan yang B, jika N sama dengan 2, maka kita tulis lagi F sama dengan BV pangkat N. N sama dengan B dikali M per S pangkat 2. Kemudian kita pecah lagi kilogram dikali M per S kuadrat sama dengan B dikali M kuadrat per S kuadrat. Lalu kilogram sama dengan B dikali M, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu B sama dengan dimensinya M dikali L pangkat min 1. Untuk soal selanjutnya kita bahas nomor 10. Sebuah partikel polusi kecil jatuh ke bumi dalam udara diam dengan kelajuan terminal 0,3 mm per sekon. Partikel itu mempunyai massa 10 pangkat min 10 gram dan gaya hambat berbentuk BV. Berapakah nilai B? Pertama-tama kita bisa tulis terlebih dahulu hal-hal apa saja yang diketahui dari soal di atas. Yang pertama ada V, di atas tertulis 0,3 mm per sekon.
Sehingga bisa kita ubah terlebih dahulu ke meter per sekon, yaitu menjadi 3 kali 10 pangkat min 4. Lalu masanya juga kita ubah menjadi 10 pangkat min 13 kg. Lalu yang ditanyakannya berapa nilai B? Dan bisa kita jawab F sama dengan BV, dan F-nya ini M dikali G. Lalu kita bisa pindah ruaskan B-nya ke kiri, dan kita dapatkan 10 pangkat min 13 dikali 10 per 3 kali 10 pangkat min 4, yaitu hasilnya 3,3 kali 10 pangkat min 9 kg per sekon. Next, soal selanjutnya kita ke nomor 11. Sebuah bola pingpong memiliki massa 2,3 gram dan kelajuan terminalnya 9 meter per sekon. Gaya hambatnya berbentuk BV kuadrat. Berapakah nilai B? Nah, untuk soal yang ini juga sama seperti soal nomor 10, hanya bedanya dia di bentuk gaya hambatnya berupa BV kuadrat. Sehingga kita bisa tulis terlebih dahulu hal yang diketahuinya, yaitu V sebesar 9 meter per sekon, lalu masanya kita ubah ke kilogram, menjadi 2,3 kali 10 pangkat min 3. Lalu yang ditanyakannya nilai B. Maka bisa kita jawab, F sama dengan BV kuadrat, M dikali G sama dengan BV kuadrat, dan B sama dengan M dikali G per V kuadrat, sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 per 9 pangkat 2. Sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 2 per 81, sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 4 kg per meter. Next, pembahasan soal nomor 12. Seorang penerjun bebas bermassa 60 kg dapat memperlambat dirinya sendiri ke kelajuan konstan 90 km per jam dengan hanya mengatur posisi badannya. Pertanyaannya, A. Berapakah besarnya gaya hambat ke atas pada penerjun bebas itu? B. Jika gaya hambat sama dengan BV kuadrat, berapakah nilai B? Pertama-tama untuk menjawab soal yang A, kita bisa menulis terlebih dahulu diketahui V sama dengan 90 km per jam, sehingga bila kita ubah satuannya menjadi 25 meter per second. Lalu yang M 60 kg. Lalu ditanyakan gaya hambat, yang dimana gaya hambat ini merupakan FD. Maka kita bisa mencarinya dengan rumusan sigma F sama dengan 0, dimana gaya yang ada yaitu W dikurangi FD sama dengan 0. FD sama dengan W, sehingga FD sama dengan M dikali G, dan masanya 60, kemudian dikali gravitasinya 10, maka hasilnya 600 Newton. Nah, bila kalian bingung mengapa W dikurangi FD, karena gaya hambat itu berlawanan dengan gaya berat, sehingga W dikurangi FD, begitu ya. Lalu untuk yang B, kita bisa menggunakan rumusan FD sama dengan BV kuadrat, sehingga B-nya kita pindahin ke kiri, sama dengan FD per V kuadrat. Maka B sama dengan 600 per 25 kuadrat. Kenapa 25? Karena V-nya udah kita ubah ke satuan meter per sekon. Lalu yang B ini kita hitung menjadi 0,96 kg per meter. Next, untuk pembahasan soal selanjutnya, kita ke nomor 19. Sebuah benda 2 kg bergerak sepanjang lantai licin sebuah gerbong dengan kecepatan awal 10 meter per sekon I relatif terhadap gerbong. A. Gambarlah gerakan benda. B. Bila mana benda mencapai posisi asalnya relatif terhadap gerbong. Nah, untuk pertanyaan yang 19 ini, kita bisa menggambarkan terlebih dahulu benda seberat 2 kg, kira-kira seperti ini. Untuk kecepatan awal yaitu 10 meter per sekon I karena di sumbu X, kemudian percepatannya juga sama dengan 5 meter per sekon kuadrat I ke kanan. Nah, untuk posisi asalnya relatif terhadap gerbong, nah itu A-nya sama dengan negatif 5 meter per sekon kuadrat I. Selanjutnya kita beralih ke nomor 20.
Sebuah benda 2 kg bergerak sepanjang lantai licin suatu gerbong dengan kecepatan transversal mula-mula 10 meter per sekon K relatif terhadap gerbong. Gambarkanlah gerakannya. Nah, untuk soal nomor 20 ini kita bisa menggambar lagi benda 2 kg seperti pada nomor sebelumnya. Percepatannya ke arah kanan, A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat I, lalu V-nya di sumbu Z sehingga V sama dengan 10 meter per sekon K. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel kami Fisika Pusing. Dah, sampai jumpa lagi.